Pagi dini hari pukul 3 pagi, gue nyamper ke rumah salah satu teman gue yang namanya sama kayak gue, Panji. Tapi yang ini bukan Buana, tapi Panji Amprianto. Kita udah lama gak ketemu. Dulu Doi sempat satu kerjaan sama gue dan Doi resign karena dapat pekerjaan yang lebih baik. Sebenarnya kita sama sekali gak ngerencanain perjalanan kali ini. Sumpah ini random banget. Kemana? Mau jalan-jalan guys, dadakan. Anjing emang. Dan dari kerandoman ini, kita pergi nanjak ke Gunung Cikuray, Garut, Jawa Barat. By the way, gimana kabar lu semua? Semoga sehat selalu dan terhindar dari pandemik ini. Memang untuk tahun ini kita lagi diuji dengan salah satu wabah yang entah kapan berakhirnya. Gue berharap semoga aja wabah ini cepat berlalu dan kita bisa beraktivitas normal dan bisa menjelajah kembali. Sedikit cerita tentang perjalanan ini. Untuk kali ini gue mau ke basecamp pemancar Gunung Cikuray, melewati jalur Purwakarta Bandung. Gak lupa kita membuat surat keterangan sehat untuk syarat mendaki gunung. Surat sehat? Iya. Setelah adanya pandemi ini, kita sudah ada di era new normal, di mana untuk mendaki gunung harus mencantumkan surat sehat sebagai syarat yang wajib. Di saat kita melakukan perjalanan ini, masih banyak gunung-gunung yang belum buka, dikarenakan menunggu izin dari pemerintah setempat untuk buka. Sebagai pengobat rindu, alhasil kita ke Cikuray yang buka lebih dulu bersamaan dengan tetangganya nih, Gunung Pepandayan. Alhasil gua dan Panji terabas ke Cikuray. Perjalanan naik motor dari Jakarta ke Garut benar-benar bikin badan capek. Beberapa kali gua dan Panji rest karena mata yang ngantuk. Butuh 8,5 jam perjalanan untuk sampai. Sebelum sampai kita nggak lupa beli perbekalan logistik untuk pendakian nanti. Sebelumnya gue sempat kontekan dengan Kang Bebe dari akun IG @gunungcikuray02 buat Sherlock di mana basecamp pemancar berada. Tetapi kita sampai di salah satu rumah warga yang mereka menyebutnya homestay untuk beristirahat setelah perjalanan jauh dan untuk parkir motor. Kok parkir motor? Iya. Menurut warga sekitar kita harus memarkir motor di sini karena jalan menuju basecamp pemancar itu masih hancur parah dan juga menanjak terjal. Beberapa pendaki yang memaksakan sampai basecamp pemancar, ada yang motornya rusak karena nggak kuat melawan jalan. Alhasil gue nurut aja, soalnya kalau motor rusak nanti gue bingung pulang ke Jakartanya gimana. Tapi konsekuensinya lo harus nyewa mobil losbak yang khusus mengangkut para pendaki menuju ke basecamp pemancar. Di mobil ini juga ada teman-teman pendaki dari Bekasi dan Cikarang yang gue sempat tanya kalau mereka dijemput di Terminal Guntur. Jadi sehabis turun bus, mereka menyewa mobil ini. Dari homestay, ini ketinggiannya sekitar 900 mdpl. Mobil pun melesat kencang, beradu dengan jalanan rusak berbatu dan menanjak. Kalau di Sindoro dan Sumbing terkenal ojeknya yang ekstrim, nah di Cikuray, via pemancar ini terkenal dengan mobil losbak yang gak kalah ekstrim. Pemandangan kebun teh di sekitar jalan cukup memanjakan mata, tetapi tetap kita harus waspada karena jalan yang gak santai. Meleng dikit, lo bisa mental kemana-mana bro. Setelah 1 jam lebih perjalanan, akhirnya kita sampai di titik 0 pendakian, basecamp pemancar. Ya kita udah sampai di basecamp pemancar. Anji. Tadi perjalanan dari bawah. Sebelum kita udah sampai di homestay itu jam 11:30. Nunggu rombongan dari Bekasi dan Cikarang sampai jam 2-an ya. Dan sekarang jam berapa Ji? Jam 3. Jam 15.30. 1,5 jam. Di sini ada warung yang menjual makanan dan minuman, dan gue sempetin makan dulu karena berhubung perut keroncongan. Dan gak lupa gue beli nasi buat makan di atas. Titik 0 pendakian ini kita mulai di ketinggian sekitar 1500 mdpl. Setelahnya gue dan Panji berdoa agar pendakian ini diberi kelancaran, dan dimulailah pendakian Cikuray.
Trek menuju pos 1 kita langsung berhadapan dengan tanjakan. Tanah yang agak basah memudahkan gua melangkah. Jalanan trek dari base camp menuju pos 1, kita akan dipertemukan dengan ladang kebun teh. Tadi di base camp itu ada tiang pemancar atau towernya si SCTP dan Indosiar. Bismillah, dari base camp menuju pos 1. Gaskan. Ini pertama kalinya gue mendaki sore hari. Jadi gue dan Panji harus siap ketemu malam di trek pendakian. Jalur dari base camp ke pos 1 jaraknya nggak begitu jauh. Vegetasinya masih terbuka dan belum masuk kawasan hutan. Dari pos 1 gue pun lanjut menuju pos 2. Tanjakan pun mulai meninggi. Ya, Cikuray Via Pemancar terkenal dengan trek menanjak tanpa bonus. Tanjakan terjal pertama di jalur pos 1 menuju pos 2. Bismillah. Kita akan memasuki wilayah hutan. Di pendakian kali ini kita berbarengan dengan 3 orang pendaki dari Cikarang yang setelah gua tanya mereka adalah rantauan asal Jawa Tengah yang bekerja di pabrik di daerah Cikarang. Semangat, semangat. Ayo. Semangat bro. Jos. Pos 1 menuju pos 2. Kawasannya udah masuk hutan. Tes pertama. Gimana bang? Ajib ya? Setelah lockdown ya? Ya masih di jalur pos 1 menuju pos 2. Senang banget sih bisa kembali lagi naik gunung setelah sekitar dari bulan Maret lockdown ya. Gunung-gunung pada tutup. Dan kalau dibilang rindu sih rindu banget, sumpah. Ini aja nih, gue nih sama si Panji. Cerita awalnya gue bikin status foto dari Gunung Lembu. Itu udah lama banget, 2018-2017. Nah, dia komen tuh di status WhatsApp gue, gasin, gue bales, ya udah gas. Pertama awalnya mau ke Burangrang NJ. Terus gue tag lah di Instagram kalau Cikuray buka, digasin lagi sama dia. Jadilah jam 3 pagi kita jalan. Gokil. Bonusnya jarang. Udah semuanya ketutup hutan. Tanjakan terus menerus. Trek pos 1 menuju pos 2 terasa panjang dan sempat membuat gua rest beberapa kali. Tanjakan yang terjal dan gak ada bonus membuat fisik lumayan terkuras. Cikuray sendiri posisinya ada di Garut, Jawa Barat. Dari Jakarta jam 3 pagi sampai sini. Di homestay-nya tuh jam setengah 12, kurang lebih 8,5 jam. Naik motor tuh dari Jakarta. Apalagi malam pun segera datang. Otomatis jika gelap datang membuat kita sulit bernavigasi. Ya, 17.35 masih di trek pos 1 menuju pos 2. Ternyata panjang juga. Menyangka. Udah mau gelap sih. Semoga aja nanti lancar sampai tempat camp. Bismillah. Ya gimana Ji? Sampai pos 2 dia tadi. Udah mulai nyampe ya? Gokil. Nikmatin aja. Udah mulai masuk maghrib. Sudah gelap. Ketinggian Cikuray itu sekitar 2821 mdpl dengan 8 pos yang harus dilalui. Untuk jalur terjauhnya ada di trek pos 1 menuju pos 2 dan pos 2 menuju pos 3. Pos 2 jam 6 ya maghrib. Bernavigasi malam-malam begini lumayan agak bikin merinding sih. Apalagi Cikuray terkenal dengan babi raksasanya. Gue berharap banget kita nggak ketemu di jalur. Di ketinggian 2660 mdpl masih di jalur pos berapa? 2. Pos 2 menuju pos 3. Jalurnya sih lumayan masih terjal dan kita insya Allah bisa sampai pos 3 sebelum jam
7 lah, insya Allah. Di gelap malam gue nggak terlalu banyak ambil gambar. Ya lo tau sendirilah, buat jalan aja udah lumayan susah. Karena yang paling utama adalah keselamatan dalam pendakian. Jauh juga cuy, pos 3-nya ya. Mantap. Sudah sampai pos 3. Ketinggian 2170 mdpl. Lanjut. Pos 3 menuju pos 4. Bismillah. Ya ngaji. Pos 4. Bismillah. Sisa 4 pos lagi. Yoi. Bismillah. Mantap. Mantap jiwa. Katanya makin kesini makin kecil-kecil ya jatuhnya ya. Jaraknya. Lumayan lah, ini kecil-kecil cabai rawit tapi. Benar. Ketinggian 2460. Pos 5 menuju pos 6. Udah benar-benar. Pos 5 aja belum. Udah tadi. Pos 5. Udah. Benar-benar keok cuy. Kebanyakan ini nih main ludo nih. Ngaso dulu bentar. Udah sampai pos 6 cuy. Morok. Wih. Sumpah KO dari berapa tadi Ji? Pos 6 ke pos 7. Jalurnya gila parah. Nih sekarang udah jam 10:30. Ini aja masih di ketinggian 2700-an. Saya sahabat hilang. Semoga aja nanti dapat tempat camp. Terus nggak ada kendala sampai nanti pulang ke Jakarta lah. Amin. Sumpah ini energi udah sisaan doang. Kurang tidur karena perjalanan naik motor Jakarta Garut sebelumnya membuat badan bentar-bentar minta di-rest. Kita akhirnya memutuskan camp di pos 7. Sesampainya pos 7 gua nggak sempat ambil gambar karena fokus di tenda dan rest badan. Sampai pos 7 itu sekitar jam 11 lewat dikit lah. Tapi yang jelas tidur nggak tenang cuy. Babinya banyak bener. Teman-teman pendaki beberapa kali ngasih tahu dengan memukul nesting kalau ada babi yang mendekat. Serius sih ini pengalaman baru ngerasain begini. Ya saran gua, habis lu masak-masak sih jangan lupa sampahnya digantung di pohon ya. Halo, selamat pagi. Sekarang kita akan summit ke puncaknya Cikuray. Kita mau ke summit guys. Sekarang tapi udah telat. Udah kedinginan. Ayo berangkat. Sekarang Tidur ngorok mulu anjir. apa-apa. Dia babinya nggak tidur. Ayo. Sebagai temennya aja. Baik, kita akan summit ke puncaknya Cikuray. Bismillah. Summit. Mantap. Ini cuy. Jalur menuju puncak tidak terlalu terjal. Melewati pos 8 yang nggak terlalu jauh, cukup jalan santai 10-15 menit. Summit dari tempat ngecamp kita di pos 7 ke puncak nggak terlalu jauh. Itu udah kelihatan. Ya sekitar 10 menit lah. Mantap. Sunrise. Indahnya ya Allah. Ya akhirnya kita sampai di puncak Cikuray. 2821 mdpl Cikuray. Yoi bang. Bareng harga merah putih. Yoi bang. Setelah di sini ketinggian 2843. Topnya Cikuray itu 2821. Ya sih sedikit lah. Gimana Ji? Pendek. Apanya? Puncaknya terlalu mudah. Kalau dari bawah gimana? Terlalu mudah buat gua. Kalau dari Gusmi Kurang ekstrim. Laga-lagaan lu Pengen goblok. aku nepres gua. Impres sampai puncak. Wah, sengsara, banyak bebinya. Treknya gimana treknya?
treknya mantap. Di puncak Cikuray, kala itu sudah ramai sama para pendaki yang lebih pagi bangunnya dibanding gua. Suasana kala itu cukup bagus dengan sunrise yang terang, nampak barisan bukit-bukit dan gunung-gunung yang begitu indah. Di puncak kalian juga bisa mendirikan tenda, dan juga ada penjual souvenirnya nih, buat cindera mata. Kala itu puncak Cikuray juga ada bule-bule dari Rusia, mereka mengibarkan benderanya. Tetapi sebagai tuan rumah, kita juga nggak mau kalah. Merah putih harus berkibar juga dong. Di jam 7:01 kita turun menuju ke camp di pos 7. Setelah puas menikmati puncak Cikuray, kita pun turun ke camp pos 7. Butuh waktu nggak sampai 10 menit. Gimana Ji? Mantap. Siap nggak buat turun ya? Siap, cepet 2 hari. Merokok dulu sebelum turun, enak pasti. Asli merokok. Gue sampahmu jangan lupa. Oh iya. Setelah beberes dan packing, kita pun turun menuju base camp. Berbeda dengan pas naik kemarin yang gelap-gelapan, kini saat turun treknya terang disinari mentari. 936 sampai pos 6. Di perjalanan turun, gua pun fokus sama pijakan-pijakan akar untuk melangkah. Beberapa pos ada yang miss gua dokumentasikan, karena kadang nggak kelihatan. Maklumin ya, turunnya mesti fokus biar nggak kecengklak. Pos 4. Hey guys, gue kasih tahu guys, turunnya gampang, naiknya susah. Nggak bohong gue, asli. Tapi gue dilihat-lihat belum anak senja ya. Tanya sudah terbuka, tapi kaki sebelah kiri kecengklak, jadi masuk dulu sebentar. Tanpa terasa, trek sudah terbuka dan itu menandakan kita hampir sampai di pos 1. Dari pos 1 lanjut ke base camp. Dari base camp kita naik lagi mobil losbak, sampailah di homestay. Gak berlama-lama di sini, sehabis bebersih kita langsung cabut balik ke Jakarta. Perjalanan 8 jam Garut Jakarta harus kita hadapi dan sampailah kita di Jakarta. Sumpah, pegel lu, asli.